Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mega? Baik, alhamdulillah sehat. Kalau gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak bertemu di sentra pembangunan ini. Akhirnya saat ini ada kesempatan saya hadir di sini untuk memenuhi tugas sebenarnya sebagai guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 7, di mana saya diminta untuk mewawancara kepala sekolah dalam hal mengenai dilema etika pada materi pengambilan keputusan ini. Kami diminta mewawancarai kepala sekolah untuk bagaimana caranya mengambil keputusan ketika menghadapi masalah-masalah dilema etika. Jadi saya minta tolong kepada Bu Mega untuk sedikit waktunya untuk mewawancarai. Apakah Bu Mega bersedia? Bersedia, boleh. Terima kasih. Baik, Bu Mega, langsung saja pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di SMK Pembangunan sendiri, karena mungkin ya juga tidak banyak, biasa komunikasi memang sering kita lakukan. Contoh terhadap siswa yang mengalami permasalahan seperti ini, misalnya dia berprestasi di satu bidang, namun juga di bidang lain dia ada bermasalah, terutama di akademis dan akademisnya. Nah, hal yang biasanya terjadi di anak-anak yang berprestasi di eskul sering sekali bermasalah di justru pelajaran akademisnya. Nah, biasanya itu sering saya identifikasi pada saat guru pembimbingnya memohon izin di grup, misalnya izin untuk siswanya ikutan segala macam, itu pasti nanti ada komentar dari majelis. Kalau hal ini sama saya masih belum selesai nih pembelajarannya ini, tapi ikut kegiatan terus bagaimana. Jadi sering terjadi permasalahan seperti itu. Nah, biasanya itu saya mengumpulkan tiga guru kelas, yang kedua pembimbingnya, dan ketiga guru bimbing. Nah, itu supaya itu identifikasi awal kita, supaya bagaimana siswa ini dia juga berprestasi di akademis, di non akademis, namun juga di akademisnya tidak bermasalah. Karena kan kita juga sebenarnya menyadari bahwa tidak semua siswa berhasil di satu bidang akademis aja, juga mungkin dia punya kelebihan di tempat yang lain seperti itu. Baik Bu, berarti pada intinya komunikasi yang baik dari beberapa guru yang membidangi untuk bisa menyelesaikan dan mengidentifikasi bagaimana untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan dalam dilema itu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang sama-sama mengandung nilai kebenaran gitu. Jadi satu sisi dia membanggakan sekolah, mungkin prestasi, tapi di lain sisi dia ada masalah juga, itu sebuah peraturan sekolah dan harus diikuti. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan? Yang sering kita lakukan adalah setelah pembicaraan dari tiga guru, biasanya kita mengundang orang tua. Jadi kita jelaskan kepada orang tua beserta siswanya bahwa walaupun sebenarnya dia juga selain dia berprestasi, tapi dia punya tanggung jawab lain dalam hal akademis. Nah, biasanya itu kita buat perjanjian. Jadi kalau bahkan yang sekarang ini syarat untuk mengikuti lomba yang kami buat, karena lomba-lomba yang penting itu tidak ada masalah dalam hal pembelajaran. Nah, sehingga di sini siswa punya rasa tanggung jawab lebih, bahwa dia kalau ingin berprestasi karena itu hobinya misalnya, tapi juga dia punya tanggung jawab di akademis. Biasa kita panggil orang tua, kita buat surat perjanjian, kita kasih jangka waktu ya. Sebagian memang ada yang memenuhi yang kita minta, ya, namun ada juga siswa yang tidak. Itu biasanya saya secara pribadi juga meminta kepada guru mata pelajaran, kepada wali kelas untuk memantau, untuk meminta waktu siswanya memenuhi tanggung jawabnya. Mungkin agak berbeda dengan teman lainnya, tapi dia tetap harus memenuhi tanggung jawab yang dia punya gitu, dalam menyelesaikan pelajaran akademisnya. Sangat menarik ya, jadi dalam pengambilan keputusan Ibu menerima
melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama bekerja sama, sama-sama menemukan solusi dari sebuah masalah. Baik Bu, langkah-langkah secara detailnya atau prosedur secara detailnya seperti apa kira-kira sebelum Ibu memutuskan oke, anak ini saya selamatkan, oke anak ini naik kelas. Jadi yang pertama tadi sebelumnya kita berikan waktu mereka untuk remedial misalnya perbaikan atau memenuhi tugasnya, mungkin ada sedikit lebih lama dengan pertimbangan sebelumnya mungkin dia telah melakukan lomba dan segala macam. Namun kalau sampai pada akhirnya di saat rapat kenaikan kelas yang ternyata masih belum, nah di situ biasanya saya meminta dulu wali kelas mengungkapkan alasan-alasannya, bukti-bukti otentiknya bahwa kita sudah memanggil orang tua dan segala macam. Kalau memang misalnya dia ternyata tidak bisa kita selamatkan juga dalam hal kenaikan kelas, kita sudah punya catatan jelas, administrasinya harus jelas, sudah ada pemanggilan orang tua terlebih dahulu. Namun kalau ada wali kelas yang misalnya tidak melakukan pemanggilan setelah saya minta misalnya tidak melakukan pemanggilan, saya sampaikan kepada wali kelas bahwa ini resiko yang harus dihadapi wali kelas. Kalau misalnya dia tidak naik kelas, maka oleh karena itu sebelum itu terjadi, biasanya saya langsung pendekatan juga ke wali kelas, ada nggak bukti-bukti pemanggilan orang tua segala macam. Nah, juga dilihat hal-hal lain gitu, karena kan kalau yang namanya kenaikan kelas ini tidak hanya fokus pada akademik saja, ada nilai sikap dan nilai kepribadian, dan ada yang salah satunya kan dia membanggakan sekolah. Dia membanggakan sekolah dan sampai mental itu juga hancur kalau misalnya udah capek-capek ke sekolah tapi ternyata nggak naik kelas. Jadi kita kadang permohonan wali kelas, permohonan bimbing kepada rumah pelajaran. Nah biasanya juga dibantu sama guru kolektifnya, biasanya seperti itu. Jadi Ibu cukup detail ya tadi mengenai langkah-langkah atau prosedur Ibu sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi mempertimbangkan segala hal untuk sebelum mengambil keputusan karena menyangkut kelangsungan anak ini seperti apa gitu ya. Dari sekian banyak tadi langkah-langkah, apa yang Ibu rasa paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi dari yang banyak tadi, kayaknya yang ini nih lebih efektif dan hasilnya bagus. Yang paling efektif justru sebelum rapat itu pemanggilan orang tua, karena kita sudah buat surat perjanjian tanda tangan misalnya kalau setelah kita meminta anak ini untuk remedial segala macam tidak dilakukan, maka orang tua siap menerima kalau misalnya anaknya tidak ini. Nah saat orang tua sudah berani menandatangani itu, siswa biasanya punya rasa tanggung jawab lebih di situ. Dia ada nggak pengen orang tuanya kecewa, nggak pengen diri dia kecewa juga, sehingga dia mau biasanya melaksanakan remedial dan segala macam. Nah, dari pembina pun biasanya pada saat dia melakukan remedial itu tidak diperkenankan dulu itu SO-nya dulu, dia fokus satu-satu seperti itu. Nah itu jadi sehingga pada saat rapat kenaikan kelas itu tidak banyak yang kita bahas, dan kecuali kalau udah memang parah lawan, tapi kan itu mungkin sekitar 1 atau 2 kasus dari yang sebelumnya. Nah itu jadi yang saya tangkap pencegahan di awal sebelum lebih lanjut, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut itu sudah ambil langkah di awal supaya nantinya ketika dalam memutuskan sudah ada nih yang menjadi pertimbangan utamanya sudah ada di sini. Sudah ada dilakukan, karena kalau rapat tuh kadang kan ada kalanya ego wali kelas tinggi, ego mata pelajaran tinggi. Nah tapi kalau kita sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya gitu kan, berarti sudah ada yang pernah dilakukan wali kelas, misalnya yang dilakukan pembimbing, sehingga juga guru mata pelajaran kan juga ada pertimbangan lain kalau memang belum juga memenuhi standar nilai misalnya seperti itu. Baik Bu, menarik untuk yang Ibu anggap efektif gitu ya, yang Ibu anggap mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Terus Bu, dari kasus-kasus yang ada, dari masalah-masalah yang ada, tentunya dalam pengambilan keputusan ini banyak tantangan. Yang menurut Ibu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama, satu biasanya
mata pelajaran kita langsung udah nggak mau ikut gitu, udah nggak usah ikut kalau dia memang udah nggak mampu untuk di akademis, ekskulnya jangan diikutkan. Atau dari pembina yang Bu ini ekskul harus ikut dulu, jadi ya ego satu, ego guru. Yang kedua dari orang tua juga, jadi orang tua kadang saat kita memberikan gambaran bahwa dia aktif di sini langsung panik, takut, sebenarnya udah nggak usah ikut ekskul aja gitu. Jadi sehingga kadang memberikan pengertian kepada orang tua, memberikan pengertian kepada guru bahwa anak ini kelebihan itu jangan hanya dinilai dari sisi akademis saja, tapi juga bisa dinilai dari sisi non akademisnya gitu. Karena kemampuan tiap anak kan beda-beda. Nanti memberikan pengertian itu dan juga memberikan pengertian kepada anak bahwa kalau kamu di sini kewajiban kamu adalah belajar gitu ya. Ekskul itu pendukungnya. Jadi kalau memang misalnya mau dua-duanya jalan, ya harus tanggung jawab di dua-duanya. Memberikan pengertian sih yang tantangan ini ya, supaya tidak saling berbenturan aja. Baik Bu, jadi ego dari guru dan dia juga memberi pengertian kepada orang tua merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Kadang kita harus memilih, ya ini harus ikut ekskul atau meneruskan akademis, karena si anak tadi tidak bisa berjalan beriringan gitu. Dan salah satu cara untuk dikenal sekolah, dikenal masyarakat, salah satunya ya kegiatan ekskul kan. Jadi makanya ya kasih gambaran seperti itu kepada guru mata pelajaran, dan guru mata pelajaran itu kebanyakan kan juga ya kalau dia tidak terlibat di ekskul karena nggak paham tuh bahwa penting untuk sekolah tentang kegiatan ini. Selanjutnya Ibu, apabila Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika ini, Ibu lebih memilih menyempatkan suatu waktu atau langsung ketika ada masalah. Jadi pada kasus Ibu lagi berjalan menemui kasus dilema etika, apakah Ibu menyisihkan waktu atau menjadwal sebuah waktu untuk menyelesaikan atau langsung menyelesaikan? Biasanya kalau ada laporan itu kita usahakan langsung, karena kalau kita agak misalnya nyediain waktu dan segala macam, kadang hari berikutnya udah ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau memang udah langsung ada masalah, itu biasanya langsung kita selesaikan. Biasanya langsung kita kayak memanggil ke wali kelas atau pembimbing supaya cepat selesai. Baik, jadi tidak menunda masalah, yang bisa diselesaikan. Iya. Baik Bu, selanjutnya ada nggak kira-kira faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau ada seseorang yang bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya itu tadi saya bantu sekali dari guru BK-nya dan pembina kesiswaan, yang artinya istilahnya mau membantu mereka untuk karena kan saya juga punya kegiatan yang lain, tapi mereka mau membahagiakan siswanya, memastikan terhadap nilai siswa dan kegiatan siswa bisa dapat tindakan. Berarti ada orang-orang yang Ibu percaya yang mampu Ibu ambil pendapatnya misalnya untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, dari semua hal yang kita bahas tadi dan juga Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama pastinya seharusnya memang kita ada buat prosesi lebih ke program kegiatan ekskul yang jelas sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah yang sekarang ini kan kadang kebanyakan pada saat lomba itu sehingga mata pelajaran. Harusnya supaya tidak terlalu mengganggu, itu memang ada program yang jelas kapan waktunya dan sebagainya. Pembelajarannya tadi jadi kedepannya akan dibuat program-program sehingga kasus-kasus dilema etika ini tidak sering terjadi gitu. Dua nilai yang baik ini jangan sampai berbenturan di kedepannya, karena sudah terprogram, sudah terencana dengan baik.
Baik Ibu, saya rasa itu saja pertanyaan-pertanyaan wawancara saya pada kali ini. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. juga sudah mampir. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi pembelajaran buat saya ke depan, dan juga saya harapkan semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Amin. Ya. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.